Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin birahmatir rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pripun kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah nggih. Mohon perkenalkan diri, nama saya Syahrul Mubarak. Sebenarnya bukan ustadz ya, tetapi penuntut ilmu ya. Kita semuanya penuntut ilmu karena dikatakan di dalam hadis talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari lahir sampai liang lahat itu kita terus belajar ya. Tidak ada kata berhenti belajar setelah mencapai gelar-gelar tertentu ataupun julukan-julukan tertentu, tidak boleh berhenti belajar. Jadi saya di sini sebagai penuntut ilmu ya. Kinten-kinten bisa bahasa Jawa napa mboten? Saged nggih. Yang muda-muda bisa bahasa Jawa? Ya, basa krama itu penting ya. Uruf atau adat kebiasaan yang baik yang sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah itu tidak menjadi masalah dan harus dilaksanakan ya. Tidak apa-apa ya. Kita campur mawon ya. Kinten-kinten nopo alasan jenengan ya kan, hari Ahad, hari libur ya kan, hari liburnya orang Indonesia, ketika mungkin sudah lelah bekerja, yang masih belajar Senin sampai Sabtu atau Jumat belajar, terus kemudian libur, kenapa kok jenengan pengen ke majelis ilmu? Kenapa? Mencari ilmu ya, tadi nggih, minal mahdi ilal lahdi ya. Jadi nggak ada batasan hari tertentu belajar. Nanti kalau sudah mencapai gelar tertentu belajar nggak ada ya. Belajar itu selamanya ya. Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa hajatun nas ilal ilmi asyaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum satu hari 2 kali, 3 kali, insya Allah cukup nggih. Apa jenengan berapa kali? 10 kali? Obesitas, alhamdulillah ya kan. Maka kalau menuntut ilmu, kata beliau itu biada di anfusihim, sesuai jumlah bilangan nafas kita ya. Tentu kita belum bisa seperti itu, tetapi kita ya belajar seperti itu. Baik, tema yang akan kita bahas di sini, jadi ngapunten, pertama kami bukan menggurui di sini. Di sini babnya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, di mana Allah katakan bahwa umat muslim adalah umat terbaik ya ketika mereka beriman kepada Allah dan saling menasihati atau saling menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari keburukan ya. Di sini babnya adalah itu ya, amar ma'ruf nahi mungkar, bukan menggurui begitu. Mungkin karena jamnya sudah jam 7 kurang ya, orang sedikit ya. Mungkin gini, pertama ya, panjenengan sudah ngerti semuanya. Mungkin ada satu keutamaan menuntut ilmu yang kita sampaikan. Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kelompok, suatu kaum, suatu golongan manusia berkumpul di masjid Allah. Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarrusunahu bainahum,
dan mereka saling mengajarkan itu maknanya, cara membacanya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan ketenangan. Maka kalau jenengan lihat biasanya di majelis taklim itu atau di khutbah Jumat biasanya ada orang yang tidur, ya itu terlalu tenang, ya kan. Leres nama mboten? Tapi mboten niku nggih maknanya, ya. Makna ketenangan di sini ya ketenangan hati, terasa enak kan seperti itu. Wa ghasyat illa nazalat alaihimur rahmah wa ghasyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, dan akan dinaungi oleh malaikat. Jadi jenengan kalau lihat ke atas ini ada malaikat, ya kan. Tapi di atas atap, ya, nggak kelihatan malaikatnya. Al-hadis dan seterusnya. Baik, mungkin pertama kita pernah atau sering bahkan, ya, kita mendengarkan kisah-kisah dari manusia. Leres napa mboten? Ada yang kisah yang baik dan ada kisah yang buruk. Ada cerita yang beneran terjadi, ada yang fiktif, ada yang dibuat-buat. Seperti sinetron. Sinetron itu real nopo dibuat-buat? Kalaupun dari kisah nyata pasti ada tambahan-tambahannya. Maka ada kisah, ya kan? Di Al-Qur'an kita ini, di kitab suci ini, ya, para ulama menjelaskan sepertiganya itu adalah kisah. Artinya nopo? Artinya Allah memberikan perhatian besar terhadap kisah-kisah untuk diajarkan kepada kita. Ngeten. Kalau contoh kisah-kisah yang sering kita dengarkan itu sedikit banyak tentu berpengaruh. Contoh, dalam masalah cinta, kalau melihatnya Romeo dan Juliet, ya kan, mati bersama karena cinta, yang satu mati, satu bunuh diri, ini kira-kira pantas untuk ditiru atau tidak? Niko, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu surat yang menyebutkan kisah penuh tentang Nabi Yusuf, yaitu surat Yusuf. Di akhir ayat Allah berfirman, ba'da an a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah Nabi, pada kisah-kisah Al-Qur'an itu ada pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Maka haditsa yuftara, bukanlah kisah itu dibuat-buat atau fiktif belaka. Jangan kalau lihat sinetron film kan cerita ini hanya fiktif belaka, kan ngoten kan? Kalau Al-Qur'an enggak ada, cerita ini sungguh nyata, kan begitu kan? Laqad kana fi qasim ibratul lil albab, maka haditsa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilan likulli syai' wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Al-ayah, ya. Jadi ada petunjuk, ada rahmat, kemudian ada prediksi, ya, bagaimana kita menghadapi masa depan itu ada di kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira kita sering menyebut nama Nabi Ibrahim atau tidak? Sering. Di mana? Di salat, ya. Di salat, di tasyahud itu ada sholawat Ibrahimiyah, ya. Ada sholawat yang kepada Nabi Muhammad dan kepada bapaknya atau mbah-mbahnya, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di sekian Nabi, di antara sekian ratus ribu Nabi, karena Nabi disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir ada 124 ribu. Ada 124 ribu Nabi dan 313 Rasul. Yang disebut salawat kita dalam salat ada nama Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim saja. Tentu Nabi Ibrahim itu punya kelebihan dibanding nabi-nabi yang lain. Tentu nabi-nabi yang lain juga kita imani, tetapi ada kelebihan dari beliau. Kenapa nama beliau disebut sedangkan nama nabi yang lain tidak disebut? Bentar. Terus kemudian keutamaan Nabi Ibrahim yang kedua setelah disebut dalam tasyahud adalah nama Nabi Ibrahim itu disebut kurang lebih sekitar 69 kali di dalam Al-Qur'an. Sedangkan nama Nabi Muhammad 4 kali, 2 kali dengan Muhammad dan 2 kali dengan nama Ahmad. Yang paling banyak adalah nama Nabi Musa. Tentu nama Nabi Muhammad 4 kali, cuman dengan kata ganti. Contoh, dengan kata kamu itu beberapa kali, banyak kali, kan seperti itu.
Tetapi ketika Nabi Ibrahim disebut sekian puluh kali melebihi nabi-nabi yang lain, maka ya ada rahasia keutamaan pada diri beliau. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Allah menjadikan Nabi Ibrahim ini sebagai kekasih. Khalila ya, itu adalah derajat tertinggi dari sebuah cinta. Cinta itu di dalam kitabnya Ibnul Qayyim Raudhatul Muhibbin itu ada 50 tingkatan. Tingkatan paling tinggi adalah khalilah, adalah kekasih. Adalah kekasih. Nah, ini keutamaan Nabi Ibrahim yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat sebenarnya saya nulis beberapa ya, tetapi mungkin cukup ini ya kita dalami ya. Kenapa kok bisa beliau ini menjadi nabi atau teladan bagi kita yang sangat utama ya. Terus mungkin yang keempat ya, yang terakhir disebut dengan kata millah Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad, Islam, juga agama-agama yang lain, mohon maaf, keliru. Islam itu nanti semua rasul, semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu adalah dari keturunan beliau. Juga nabi dan rasul yang diturunkan kitab kepadanya itu dari keturunan beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau dikatakan agama samawi ada berapa? Ada 3. Mohon maaf, keliru. Agama samawi itu hanya ada 1, yaitu Islam. Mohon maaf, Yahudi, Nasrani itu bukan agama samawi ya, tetapi pernah betul diturunkan kitab kemudian dirubah. Jadi bukan agama samawi. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Itu. Nah, itu ada 4 keutamaan. Pertama, apa tadi? Disebut dalam tasyahud dalam salat kita. Kedua apa? Disebut 69 kali di dalam Al-Qur'an. Ketiga apa? Napa? Lupa? Ya, saya ulang ya. Pertama, disebut dalam tasyahud. Kedua, disebut 69 kali di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Kekasih Allah hanya ada 2, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Keempat ya, keempat apa? Keempat disebut milah kita atau agama kita itu disebut dengan disandarkan pada Nabi Ibrahim, dan semua nasab Nabi disandarkan pada Nabi Ibrahim. Itu 4 keutamaannya. Di antara sekian keutamaan. Jadi kita tidak melakukan pembatasan, tetapi yang kita ambil pada hari ini itu. Jenengan kalau pengen melihat lebih banyak nanti bisa dilihat di kitab tafsir para ulama ataupun tulisan para ustadz, ceramah ustadz. Kemudian kalau kisah tentang Nabi itu Ibnu Katsir menulis dalam Qasasul Anbiya dan seterusnya. Alasan pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Ibrahim itu memenuhi ya seluruh perintah, seluruh ketaatan kepada Allah itu semuanya Nabi Ibrahim lakukan. Semuanya Nabi Ibrahim lakukan. Sebentar, tulisannya di mana? Ya itu. Semuanya Nabi Ibrahim lakukan. Apa? Kita bisa tahu ya, Nabi Ibrahim itu punya anak berapa? 2. Yang pertama adalah Ismail atau Ishak dulu? Ismail dulu. Dari ibunda bernama Hajar, ya kan? Ibunda Hajar. Terus yang kedua adalah Ishak dari ibunda Sarah atau Saroh, ya kan? Ya, monggo. Nah, biografinya dulu. Nama Nabi Ibrahim ini saya ambil dari tadi nggih, Qasasul Anbiya tadi. Nama Nabi Ibrahim adalah Ibrahim bin Tarikh, bapaknya itu namanya kan Azar. Tapi dalam riwayat lain disebut dengan Tarikh ya. Bin Nahur bin Saru bin Rawu bin Falih bin Abir bin Soleh bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh. Jadi keturunannya
Nabi Nuh, ya kan. Karena kan setelah banjir bandang itu, ya kan. Nah, nanti ulama berbeda pendapat ya, antara banjir bandangnya itu seluruh dunia atau hanya sebagian. Nah, nanti beda lagi, ya kan. Terus kemudian nama bapaknya tadi kan Azar atau Tarikh, ya. Nama ibunya adalah Amilah atau Buna binti Karbita, bukan Karbitan, Karbita, ya. Nah, itu. Nah, Nabi Ibrahim itu lahir ketika bapaknya berusia 75 tahun. Tetapi jangan disamakan dengan sekarang, ya. Dulu usianya bapaknya itu 250 tahun sebagaimana disebutkan di kitab tersebut tadi. Sedangkan Nabi Ibrahim nanti punya anak Ismail saat usia pinten? 86 tahun. Ya, ini tentu tidak bisa disamakan dengan hari ini seperti itu. Nah, istrinya yang pertama yaitu Sarah itu adalah sepupunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim namanya Tarikh, punya beberapa saudara. Salah satunya adalah Haran, ya kan, yang menjadi raja kawasan Haran, ya. Itu kemudian ada riwayat yang mengatakan dalam kitab tafsir bahwa tidak ada seorang pun yang lebih cantik setelah Hawa kecuali Sarah. Cuman Sarah diuji Allah dengan belum punya anak selama sekian puluh tahun pernikahan tadi. Kemudian suatu saat, ya singkat mawon nggih, ketika jenengan sudah tahu nggih niki kisahnya yang Sarah diambil raja itu sudah tahu nggih, yang mau diperlakukan tidak baik itu. Jadi suatu saat karena tadi ya begitu cantik, suatu saat Nabi Ibrahim ya yang awalnya di Babilonia, dilahirkan di Babilonia, kemudian pernah ke Palestina dan nanti tinggalnya di Palestina. Terus kemudian pernah juga Nabi Ibrahim ini ke Mesir bersama istrinya. Dan saat itu tidak ada yang Islam di dunia ini kecuali hanya 3. Nabi Ibrahim, Sarah, dan keponakannya yaitu adalah Nabi Lut alaihissalam. Hanya 3 orang ini yang beriman. Suatu saat memasuki daerah Mesir, di situ ada raja atau pemimpin yang sangat zalim. Ya, kalau di tulisan biasanya disebut lalim, ya. Lalim itu bukan salah tulis, tetapi karena memang kezalimannya yang sungguh berkali-kali kan seperti itu. Nah, di Mesir itu dia itu punya visi misi yang yang tidak masuk akal. Dia punya visi misi yaitu menikahi semua perempuan yang sudah memiliki suami. Nah, ini kan zalimnya sudah keterlaluan, ya kan, sudah tidak diam-diam, ya, sudah tidak lewat, mohon maaf, merubah konstitusi secara diam-diam, tidak, ini terang-terangan, ya kan, terang-terangan. Nah, Sarah masuk itu langsung kelihatan cantiknya, maka pengawalnya bilang bahwa ini ada perempuan yang sangat cantik dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya Nabi Ibrahim karena dikasih tahu warga setempat, hati-hati, nanti kamu akan diminta oleh raja, begitu kan. Maka Nabi Ibrahim bersiasat, bukan membohongi, mengatakan kepada istrinya, kamu nanti kalau ditanya, kamu jawab bahwa kamu saudariku, saudara perempuanku, bukan istriku, begitu. Biar apa? Biar enggak sesuai visi misi tadi. Seharusnya enggak jadi kan, nggih. Tetapi karena sangat cantiknya Sarah tadi, akhirnya tetap diambil, ya kan. Singkatnya seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah diambil, ya kan, Nabi Ibrahim itu selalu sholat, ya. Selalu sholat terus mendoakan istrinya agar tidak kemudian dinodai oleh raja tersebut. Kemudian setiap kali raja ingin memegangnya, ya kan, dia berdoa kepada Allah sehingga dia nggak bisa gerak. Nanti riwayatnya ada beberapa, ya mungkin singkatnya saya sebutkan seperti itu. Diulang terus dia minta tolong, ya, mohonkan kepada Allah agar Allah melepaskanku. Sarah doa, dilepaskan. Kemudian balik meneh, ya, keinginan jahat itu datang lagi. Terus kemudian nggak bisa gerak lagi, minta tolong sama Allah lagi, terus kemudian dilepas lagi, kemudian dia mencoba menodai lagi, kemudian nggak bisa lagi, dan dia mengatakan kepada penjaganya, kamu membawa ke sini itu bukan manusia tetapi setan, karena menyulitkan dia kan seperti itu. Nah,
raja ini kemudian menghadiahkan ibunda kita, Ibunda Hajar. Ibunda Hajar. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Hajar ini bukan budak, tetapi adalah anak raja tadi. Adalah anak raja tadi. Nah, budaknya ini budak untuk Sarah tadi. Jadi bukan istri Nabi Ibrahim, bukan. Awalnya adalah budak untuk Sarah. Kemudian Sarah berlega hati karena belum memiliki keturunan dan memikirkan jangka panjang bahwa engkau nabi, engkau harus punya keturunan. Akhirnya Sarah menawarkan kepada Ibrahim untuk menikahi Hajar, semoga mendapat anak. Setelah dapat anak, ya kan, ternyata Sarahnya cemburu seperti itu. Akhirnya Allah perintahkan, ya kan, si Hajar ini dan Ismail untuk tinggal biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan di sana, yaitu adalah di sekitar Ka'bah atau di sekitar Masjidil Haram seperti itu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, ya kan, pertama tadi kembali ke kisah tadi. Pertama adalah kenapa Nabi Ibrahim diutamakan, diistimewakan di antara manusia yang lain atau nabi yang lain. Pertama tentu Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan yang satu lebih dari yang lain. Itu sudah menjadi ketetapan di kita, ya, di ayat bahwa seperti itu, ya kan. Di Al-Qur'an beliau disebut sebagai Imam Hanif, kemudian di hadis disebut juga rajulun kal ummah, terus kemudian qanit lillah dan seterusnya. Terus yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim diistimewakan dibanding yang lain? Tadi kan memenuhi semua perintah Allah. Dan semua yang ketiga adalah dan semua ujian yang Allah berikan, Ibrahim mampu menjalaninya dengan baik. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, ada hadis man yuridillahu bi khairan, itu ada 3. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan, ada 3. Di riwayat lain disebutkan yufaqihu fiddin, akan Allah fahamkan dalam ilmu agama. Yang kedua adalah ista'malahu, Allah akan pergunakan dia. Yang ketiga adalah yusib minhu, Allah akan uji dia. Jadi kalau Allah ingin kebaikan pada kita, pada suatu kaum, justru kita akan diuji. Ujian Nabi Ibrahim kira-kira lebih berat ujian Nabi Ibrahim atau ujian panjenengan? Lebih berat ujian Nabi Ibrahim. Ini mohon maaf, kita tidak mencela keburukan. Saya tanya, ujian Nabi Ibrahim lebih berat daripada orang yang akhir-akhir ini bunuh diri atau tidak? Tentu lebih berat Nabi Ibrahim. Tetapi beliau tetap konsisten menjalani hidup, menjalani gelar tertinggi manusia sebagai hamba Allah. Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Sebentar. Suatu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Wahai Rasulullah, manusia mana yang paling berat ujiannya? Kata Rasulullah, qala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya, atau yang mengikuti jalan-jalannya. Jadi ujian paling berat adalah nabi. Nah, ini faedah nih dari ujian. Terus Rasulullah SAW menjelaskan bahwa fayibtalar rajul ala hasabi dini, maka manusia akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Fa in kana fi dini sulban ishtadda bala'u. Kalau imannya kuat, justru ujiannya akan ditambah. Fa in kana fi dinihi riqqah, kalau agamanya kalau imannya lemah, dia akan diuji ala hasabi dini. Ya, diuji ya biasa-biasa aja. Diuji biasa-biasa aja. Penutupnya kata Rasulullah, fala yabrahul bala hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Kata Rasulullah, dan ujian
tidak akan pernah dicabut dari manusia sampai Allah membiarkan dia berjalan di atas muka bumi tanpa membawa dosa sedikit pun. Jadi ujian adalah untuk menghapuskan dosa. Ini pelajaran dari Nabi Ibrahim. Beliau konsisten. Diuji, bayangkan 86 tahun tidak punya anak. Sekali punya anak, di masa remaja disuruh disembelih. Kira-kira berat napa mboten? Jangankan disembelih, jenengan ninggal anak jenengan mondok kadang nangis nggih. Maksudnya saya juga, ya anak saya belum mondok sih, tetapi saya tahulah ya kira-kira seperti itu. Ya. Kita mungkin ada dinas di luar kota sekian hari, itu berat kan gitu kan. Nabi Ibrahim 86 tahun nggak punya anak. Kemudian punya anak, Allah suruh tinggal di Mekah yang tidak ada siapapun di situ. Giliran beranjak dewasa, ingin mentransfer ilmu-ilmu dan visi misi, kemudian malah sama Allah disuruh menyembelih. Ya, ini pelajaran ya dari kita membatasi kebaikan Allah ya dengan kacamata kita. Contoh, kita mengatakan rezeki itu ya adalah uang. Oh, tidak seperti itu. Kita diberi kesehatan, diberi keluarga yang harmonis. Kemudian kita diberi afdhalun nikmah, yaitu adalah hidayah, nikmat terbesar itu juga adalah rezeki. Jangan seperti itu. Baik, ya. Ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama, ketika kita menyebut nama beliau dalam salat kita, kita sering mengulang-ulang nama beliau dalam Al-Quran, dalam kisah-kisah. Kita juga harus bisa bersikap dan memiliki keteguhan sebagaimana beliau alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang kedua, sebagaimana dalam hadis sahih, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nabi Ibrahim memang disuruh menyembelih anaknya, tetapi logikanya Allah yang maha pemurah, yang maha kasih sayang, yang dia setiap hari memberi kita nikmat, walaupun kita terkadang lupa untuk berdoa kepada Allah, yang setiap hari memberi kita nikmat walaupun terkadang kita berdosa kepada Allah. Tetapi Allah sangat baik, kemudian suruh menyembelih anaknya. Apakah Allah setegah itu? Tidak. Ini hanya untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim tadi. Yaitu yang pelajaran ketiga adalah husnudzon dengan perintah Allah. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, yang artinya kurang lebih janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Tadi, ujian adalah tanda Allah ingin kita baik, ujian adalah tanda penghapus dosa. Pelajaran yang selanjutnya adalah sesuatu yang dibentuk karena aturan Allah, ya, maka semua yang terjadi dalam kehidupan kita akan diarahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, bukan keinginannya pribadi. Dan mimpi Nabi itu adalah wahyu. Ya. Jangan kemudian dalam mimpi nanti kita ketemu sesuatu terus kemudian mengaku Nabi. Kan banyak orang seperti itu, naudzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Ya. Terus kemudian setelah memiliki anak disuruh meninggalkan keluarganya di tempat yang jauh yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Beda dengan kita naruh di tempat saudara kita atau mertua kita, beda. Tapi ini di tempat yang biwadin ghairi zar'in, yang enggak ada tumbuhan, enggak ada kehidupan, kan seperti itu. Pelajaran yang selanjutnya adalah ketika Hajar ditinggal, itu kan tidak ada makhluk lain, ya kan? Artinya ketika itu kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, ketika kita sudah yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita yakin bahwa makhluk tidak akan bisa memberikan manfaat atau mandorot sedikit pun, maka di saat itulah Allah akan membuktikan bahwa ketika semua orang ragu, Allah akan membuktikan bahwa rahmatnya itu bagi siapa saja dan
bagi mereka yang memiliki kekurangan, keterbatasan, ya, itu juga tidak menjadi masalah ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, adik-adik, ini tadi yang membaca Quran dari mana nggih? Dari apa? Dari panti? Oh, dari man nggih. Napa dari napa TPQ mriki nggih? Dari MTS 2 nggih. Ya. MTS 9. Oh ya. Nggih. Mungkin nanti ya ketika kita bapak-bapak dan ibu-ibu tentu sudah merasakan banyak ujian hidup ya kan dibanding kita yang muda. Di sana tentu ada keterbatasan. Mungkin ketika sekolah melihat temannya lebih mapan dari segi ekonomi sehingga belajarnya bisa lebih fokus. Ada yang kemudian harus mencari uang sambil kemudian belajar. Ini tidak menjadi masalah ya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang selanjutnya adalah doa dalam segala sesuatu, tidak cukup ikhtiar. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk berikhtiar semaksimal. Tapi kita juga yakin bahwa semuanya itu ada di tangan Allah. Sehingga ikhtiar maksimal, doa dan keyakinan kita juga maksimal. Pelajaran yang selanjutnya, walau Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, orang terdekat, orang terkasih Allah, beliau tetap mengajarkan keluarganya untuk selalu berusaha dan tidak berpangku tangan. Otomatis ketika beliau meninggal Hajar di Mekah tadi yang tidak ada kehidupan, otomatis Nabi Ibrahim sudah memperkirakan dan sudah akan menggambarkan bahwa nanti kehidupannya akan sulit. Dan orang dengan, mohon maaf, dengan kadar keyakinan yang biasa-biasa saja tentu nggak akan kuat seperti itu. Maka Nabi Ibrahim yakin bahwa dia menerima ini syariat Allah, ya kan? Waktu itu kan Nabi Ibrahim ditanya kepada sama istrinya, kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Nggak ada kehidupan. Ditanya berulang kali. Nabi Ibrahim memang tidak menjawab sampai Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengatakan iya. Itu tentu sudah melalui pendidikan yang baik oleh beliau sebagai kepala keluarga. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Ketulusan beliau yang menjadi tema pada hari ini. Ya, banyak ujian, beliau tetap berhusnudzon kepada Allah. Banyak ujian, beliau tetap menjalaninya karena Allah. Sebagaimana yang menjadi judul buku-buku itu, lelah karena lillah, kan begitu kan. Selama kita semuanya kita lakukan dalam rangka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita. Selama kita kemudian selalu berdoa kepada Allah, yakin bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Kalaupun sekarang terasa belum ditolong, itu adalah untuk menguatkan keimanan kita sebagaimana penutup dalam surat Al-Ankabut, afa hasiballadzina amanu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka mengatakan kami beriman, mohon maaf, kami berpendidikan, kami ustadz, kami muslim, kemudian tidak diuji? Tidak. Allah akan menguji keyakinan kita itu. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau. Terakhir ya, ini ada fitnah yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi ya, terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sering mendengar nggih kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Leres napa mboten? Menurut jenengan kisah itu betul atau tidak? Memang disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim melihat bintang mengatakan ini Tuhanku. Ketika turun maka Nabi Ibrahim mengatakan tidak. Lihat bulan ini Tuhanku. Tidak. Ketika turun tidak. Terus kemudian ketika matahari datang ini Tuhanku, ini lebih besar. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan tidak. Yang Tuhan adalah yang menciptakan semuanya. Ayat ini memang ada di dalam surat Al-An'am. Tetapi ya Nabi Ibrahim kira-kira logis mboten menurut jenengan kalau Nabi mencari Tuhan? Nabi kan didatangi malaikat langsung. Nggih. Beda dengan kita. Beda dengan orang yang mungkin sebelumnya ateis, kemudian masuk Islam, beda.
harus ada berpikir dulu. Setelah la ilaha, mengakui tidak ada Tuhan, kemudian menetapkan tasbit illallah, kecuali Allah. Kalau Nabi kira-kira butuh mencari Tuhan apa mboten? Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun di dalam Qasasul Anbiya dikatakan bahwa Nabi Ibrahim ini bukan mencari Tuhan. Tetapi kita ingat Nabi Ibrahim lahir di Babilonia adalah menyembah bintang-bintang. Kaum astrologi. Bukan astronomi, ya kan? Astronomi ilmunya. Kalau astrologi kan ya kepercayaan terhadap bintang-bintang. Nah, kemudian ya Nabi Ibrahim itu mengatakan seperti itu bukan sebagaimana yang dikatakan di dalam riwayat Israiliyat. Jadi Nabi Ibrahim ini kan juga nabinya orang Israel, juga nabinya orang Kristen kan seperti itu. Maka kalau ada kisah-kisah dari mereka itu tidak kita dustakan, juga tidak kita benarkan, karena bisa jadi benar, bisa jadi keliru. Yang keliru otomatis kita tentu dustakan. Nah, kisah yang Nabi Ibrahim katanya Namrud mau membunuh semua anak laki-laki sebagaimana Nabi Musa itu kan. Kemudian bapaknya menaruh Ibrahim di dalam hutan. Kemudian ke dalam goa, ketika Nabi Ibrahim keluar dari goa melihat bintang, ini Tuhanku. Itu tidak benar. Yang benar adalah saat itu Nabi Ibrahim sedang berdialog mendakwai kaumnya yang mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan yaitu adalah bintang-bintang, matahari dan bulan. Nah, saat itu ada dialog interaktif ya. Dialog interaktif ya. Bagaimana Nabi Ibrahim itu mengajak kaumnya yang menganggap bintang itu sebagai Tuhan. Coba bayangkan toh, Tuhan yang memberi kita rezeki setiap hari, masa dia harus ada waktu istirahat? Pergantian siang dan malam, masa dia harus istirahat? Kan tidak. Lah, itu adalah dialog ya Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Jadi itu adalah metodologi dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya ya. Beliau menggunakan retorika deduktif ya kan. Ya, yaitu prinsip umum atau diturunkan pada kesimpulan khusus untuk memperoleh kebenaran ya kan. Artinya Nabi Ibrahim mau menjelaskan ya bahwa Tuhan itu tidak memiliki sifat sementara kan seperti itu. Ini hanya untuk memancing mereka berpikir kritis ya kan. Metode ini juga disebut dengan metode Socrates atau reductio argumentum ad absurdum. Yaitu bertanya kepada lawan bicara untuk mendorong berpikir, menemukan kontradiksi dalam pemikiran mereka, diawali dengan pernyataan sementara tadi. Beliau menyatakan, mengutip dari kaumnya bahwa bintang itu Tuhan. Jadi menarasikan gitu loh. Kan gini contoh. Katamu Masjid Ar-Rahmah itu masjidnya enak, ada AC-nya. Terus imam-imamnya enak, sholatnya khusyuk, orang-orangnya juga jamaahnya enak. Ketika aku datang, oh betul. Contohnya seperti itu. Contohnya mungkin gini, katamu pasar A itu murah, lah pas aku ke sana kok mahal. Lah itu seperti itu. Katamu bintang itu Tuhan, tapi dia kok tenggelam. Katamu bulan itu Tuhan. Seperti itu. Jadi adalah seperti itu ya. Ibnu Katsir ini yang mengkritik kisah yang sering disampaikan tadi ya kan. Ini tidak ada. Itu adanya di kitab Yahudi namanya Sefer Hayasar ya. Dalam kitab Genesis Noah yang ke-11. Jenis kitab apokrifa Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan tadi ya. Itu keliru atau bukan keliru ya. Itu salah total kan seperti itu. Ini yang bisa kami sampaikan. Tentu ketika kita menyebut nama Nabi Ibrahim, kita juga menyebut nama saudara kita di Palestina ya, karena tanah beliau adalah tanah Palestina. Kita juga mendoakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sudah meninggal Allah jadikan mereka syahid lillah, yang masih hidup semoga Allah beri kekuatan, beri rahmat, beri keteguhan, dan setiap tetesan darah yang mengalir dari darah mereka menjadi pembebas mereka dari api neraka. Dan semoga kita yang ada di Indonesia yang aman-aman saja ini, semoga tidak kalah semangat dengan mereka yang memiliki keterbatasan. Semoga kita tidak kalah semangat dalam ibadah, menuntut ilmu, berukhuwah,
dan bersatu ya sesama kita kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang beberapa yang kami sampaikan ini menjadi bimbingan ya dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meyakini ilmu yang sudah kita pelajari, kemudian mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari saya apabila ada salah kata. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan murni datang dari kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf nggih Bapak Ibu kalau ada yang salah atau menyinggung perasaan panjenengan. Insyaallah tidak ada niat kami untuk menyinggung panjenengan atau kelompok tertentu. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.